Arga Pradipta, 31 tahun, sudah terlalu lama menatap dunia melalui layar monitor. Sebagai editor foto lepas di Jakarta, hidupnya dipenuhi warna-warna digital yang tajam, kontras buatan, dan cahaya hasil rekayasa perangkat lunak. Ia menghabiskan malam menyempurnakan lanskap orang lain, memperbaiki pencahayaan senja yang bahkan tidak pernah ia lihat secara langsung. Siang dan malam terasa sama, diterangi lampu ruangan dan pantulan layar. Semakin lama, ia merasa hidupnya seperti foto yang terlalu sering diedit, kehilangan rasa aslinya. Arga sebenarnya mencintai alam. Dulu, sebelum tuntutan pekerjaan menelannya, ia sering mendaki, berburu cahaya pagi, dan menunggu kabut turun di lembah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kecintaannya itu hanya tersisa dalam folder lama di hard disk. Rasa jenuh itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan seperti retakan halus di kaca yang lama-lama melebar. Hingga suatu malam, saat menyimpan file terakhir kliennya, Arga menyadari sesuatu. Ia sudah lama tidak memotret untuk dirinya sendiri. Keputusan itu akhirnya dibuat tanpa banyak pertimbangan. Ia ingin pergi jauh, bukan ke tempat wisata yang ramai dan mudah dijangkau. Ia ingin tempat yang benar-benar sunyi. Pilihannya jatuh pada Kalimantan Tengah. Sore itu langit di atas desa Sumai Rimba berwarna jingga pucat ketika Arga akhirnya berdiri di halaman rumah kayu milik kepala desa. Perjalanan dari kota terakhir yang ia singgahi terasa panjang. Jalan tanah merah yang licin sisa hujan membuat mobil sewaan beberapa kali tergelincir ringan. Semakin jauh dari pusat kota, pemandangan berubah menjadi kebun karet yang seolah tidak ada ujungnya. Di baliknya, hutan lebat berdiri seperti dinding hijau tua yang rapat dan nyaris tanpa celah. Desa Sungai Rimba tidak ramai. Rumah-rumah kayu berjajar dengan jarak renggang. Tidak ada suara kendaraan, hanya angin yang membawa bau getah karet dan tanah lembab. Arga mengetuk pintu rumah kepala desa. Beberapa saat kemudian, seorang pria keluar. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap karena terbakar matahari. Rambutnya sudah mulai memutih di pelipis. Tatapannya tajam dan tidak banyak bicara. "Pak Darmawan?" tanya Arga sopan. Pria itu mengangguk. Arga memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangannya, dan menyerahkan surat pengantar dari kenalannya di kota kecamatan. Pak Darmawan membaca surat itu lama, tanpa ekspresi. Hanya suara kertas yang dibalik pelan terdengar di antara mereka. Setelah beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya, ia mengangguk kecil. "Kamu boleh tinggal beberapa hari," katanya datar. "Rumah kosong milik saudara saya bisa kamu pakai." Arga mengucapkan terima kasih. Namun Pak Darmawan belum selesai. "Ada aturan di desa ini," lanjutnya dengan nada yang berubah lebih berat. "Kalau mau tinggal, kamu harus patuhi." Arga langsung berdiri lebih tegak. "Tentu, Pak." Pak Darmawan menatapnya lurus. "Pertama, jangan keluar rumah setelah pukul 9 malam." Arga mengangguk. "Kedua, jangan mendekati kebun dan hutan kalau sudah malam." Ia kembali mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya. "Ketiga," Pak Darmawan berhenti sejenak, "jangan memotret apapun setelah jam malam." Arga sedikit terkejut. "Memotret juga tidak boleh, Pak?" "Tidak." Nada jawabannya tegas, tanpa ruang tawar. Arga mencoba tersenyum tipis. "Memangnya kenapa, Pak?" Untuk pertama kalinya, Pak Darmawan tidak langsung menjawab. Ia menoleh sekilas ke arah hutan di belakang rumahnya. Angin sore bergerak pelan, membuat daun-daun karet bergesekan lembut. "Di sini ada kuyang," katanya akhirnya. Suasana di antara mereka seolah ikut berhenti. Arga pernah mendengar cerita itu. Kepala perempuan yang terbang dengan organ tubuh menggantung di bawahnya. Cerita yang sering muncul di internet atau kisah-kisah lama dari Kalimantan. Ia tidak tertawa, tidak juga menunjukkan ekspresi meremehkan. Ia hanya mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak. Saya akan berhati-hati." Namun dalam pikirannya ia tetap rasional. Mitos seperti itu sering lahir dari ketakutan kolektif atau peristiwa yang tidak bisa dijelaskan pada zamannya. Pak Darmawan melangkah lebih dekat. Suaranya merendah. "Kalau
Malam pertama Arga di desa Sungai Rimba terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan dari luar rumah. Setelah pukul 9, desa seperti tertelan gelap. Lampu-lampu rumah redup dan jarang. Di luar jendela, kebun karet hanya tampak sebagai bayangan hitam yang rapat. Arga sedang memeriksa hasil fotonya ketika suara itu terdengar. Dengungan pelan. Bukan suara serangga, bukan angin. Nadanya rendah, bergetar, lalu menghilang. Beberapa detik kemudian terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. Ia terdiam, mengingat peringatan Pak Darmawan. Jangan keluar malam-malam, jangan memotret apapun. Dengungan itu kembali terdengar, seperti sesuatu yang berputar perlahan di udara. Rasa penasaran mengalahkan logika. Arga berdiri, mengambil kameranya, lalu berjalan ke pintu belakang. Saat ia membukanya sedikit, udara malam yang lembab menyentuh wajahnya. Bau tanah basah dan getah karet terasa kuat. Ia melangkah keluar. Di antara batang-batang pohon karet, sekitar 15 meter dari tempatnya berdiri, sesuatu bergerak pelan di udara. Awalnya hanya bayangan bulat, terlalu tinggi untuk hewan biasa, terlalu diam untuk daun yang tertiup angin. Arga mengangkat kameranya. Tangannya refleks stabil, seperti saat ia memotret satwa liar dalam cahaya minim. Lensa mulai fokus. Bentuk itu semakin jelas. Jantungnya seakan berhenti 1 detik penuh. Itu bukan burung. Itu kepala perempuan. Rambut panjangnya terurai dan bergerak pelan, seolah hidup. Di bawah kepala itu menggantung organ tubuh yang basah, gelap dan berkilau tipis tertimpa cahaya bulan. Tidak ada tubuh, tidak ada bahu, hanya kepala dan isi perut yang menjuntai. Arga menahan napas. Otaknya menolak menerima apa yang dilihatnya. Mungkin ilusi, mungkin bayangan. Namun wajah itu perlahan berputar, memperlihatkan mata yang terbuka lebar tanpa kedip. Dalam campuran takut dan naluri fotografer, Arga menekan tombol kameranya. Klik. Suara itu terdengar kecil, tapi terasa seperti memecah keheningan malam. Makhluk itu berhenti bergerak, diam. Lalu perlahan, sangat perlahan, wajah pucat itu menoleh tepat ke arah Arga. Foto itu nyata. Arga memeriksanya berulang kali sebelum tidur, berharap menemukan celah logika, pantulan cahaya, manipulasi bayangan, atau gangguan lensa. Namun, tidak ada yang kabur. Tidak ada distorsi. Wajah pucat itu tertangkap jelas. Mata terbuka lebar, tanpa pantulan cahaya seperti mata manusia. Bibirnya melengkung tipis, senyum yang terlalu tenang untuk sesuatu yang seharusnya tidak hidup. Dan yang membuat tengkuk Arga dingin, arah tatapannya. Tepat ke kamera. Tepat ke dirinya. Arga akhirnya tertidur menjelang dini hari, dalam keadaan lampu masih menyala. Suara gesekan membangunkannya. Krek, krek. Seperti sesuatu merayap perlahan di atas atap seng. Bukan langkah kaki, bukan hewan kecil. Gerakannya terlalu berat, terlalu teratur. Arga membuka mata. Ruangan gelap. Lampu telah padam. Ia tidak ingat mematikannya. Lalu terdengar suara lain. Nafas. Berat. Panjang. Serak. Tepat di luar jendela. Tubuh Arga menegang. Ia tidak berani bergerak. Hanya memiringkan kepala sedikit ke arah tirai tipis yang tertiup pelan oleh angin malam. Bayangan itu terlihat jelas. Bulat. Menggantung. Rambut panjang menjuntai melewati ambang jendela. Perlahan, tirai terdorong ke dalam, seolah ada sesuatu yang sangat dekat, terlalu dekat, mencoba melihat ke dalam kamar. Arga tidak berteriak, tidak mampu. Ia hanya membeku, nafas tertahan di dada, jantung berdetak begitu keras hingga ia yakin makhluk itu bisa mendengarnya. Lalu, 2 titik gelap muncul di balik kain tirai. Mata menatap langsung ke arahnya. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Sebelum bayangan itu perlahan naik kembali, nafas berat itu menjauh, gesekan di atap terdengar sekali lagi, lalu sunyi.
Pagi datang dengan cahaya pucat dan suara ayam berkokok, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Arga tahu, sejak ia menekan tombol kamera malam itu, ia bukan lagi sekadar pengamat. Ia telah terlihat, dan sesuatu di luar sana kini tahu di mana ia tinggal. Pagi itu desa tidak seramai biasanya. Beberapa warga berkumpul di ujung kebun karet, wajah-wajah mereka tegang. Arga yang baru keluar rumah ikut mendekat. Perasaan tak enak merayapi dadanya. Seekor kambing tergeletak kaku di tanah. Lehernya berlubang kecil, rapi, seperti ditusuk sesuatu yang tajam. Tidak ada ceceran darah di sekitar tubuhnya. Tanah di bawahnya kering, terlalu kering. Darahnya habis, bisik seorang warga. Arga merasakan tenggorokannya mengering. Pikirannya langsung melompat pada foto di kameranya. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah keras berdiri tak jauh dari bangkai kambing itu. Namanya Bram Satria, salah satu warga yang kebunnya paling dekat dengan hutan. Dengan suara rendah ia berkata, 2 tahun lalu kejadian seperti ini pernah ada. Ayam, kambing, sampai hampir tiap malam ada yang mati. Beberapa warga mengangguk pelan. Waktu itu, lanjut Bram, kami panggil dukun dari desa seberang. Kiwibawa namanya. Dia yang mengusirnya. Nama itu diucapkan seperti sesuatu yang sakral sekaligus menakutkan. Pak Darmawan berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Sejak Kiwibawa pergi, tidak pernah ada lagi yang mati seperti ini. Hening menyelimuti mereka. Arga merasakan tatapan beberapa orang mulai mengarah kepadanya. Perasaan bersalah, takut, dan ragu bercampur jadi satu. Akhirnya ia bicara. Saya melihat sesuatu malam pertama. Suaranya serak, dan saya memotretnya. Kerumunan mendadak riuh. Beberapa warga mundur selangkah darinya. Kamu melanggar aturan, gumam seseorang. Arga membuka kameranya dengan tangan gemetar, menunjukkan foto itu pada Pak Darmawan dan Bram. Wajah pucat dengan mata terbuka lebar kembali muncul di layar. Bram menarik nafas tajam. Pak Darmawan menatap Arga lama, tidak marah, tapi penuh kesadaran pahit. Kamu bukan lagi pendatang, ucapnya pelan namun tegas. Kiwibawa tiba menjelang senja. Pria itu kurus, berjanggut tipis, dengan sorot mata yang tajam namun tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya mengamati desa, kebun karet, lalu menatap lama ke arah hutan seolah membaca sesuatu yang tak terlihat orang lain. Belum sepenuhnya pergi, gumamnya pelan. Malam itu, warga sepakat berjaga di rumah Ratih, seorang ibu hamil 7 bulan yang tinggal paling dekat dengan kebun. Lampu minyak dinyalakan, jendela ditutup rapat. Bau kemenyan tipis memenuhi ruangan. Arga duduk di sudut, kameranya tergantung di leher meski ia tak lagi berani mengangkatnya. Kiwibawa menggambar lingkaran kecil dengan kapur di lantai dekat tempat Ratih berbaring. Di tangannya ada botol kecil berisi air doa dan segenggam garam kasar. Kalau dia datang, jangan panik, ucapnya tenang. Malam semakin larut. Lalu dengungan itu terdengar lagi. Rendah, bergetar, mendekat. Ratih terisak pelan. Bram menggenggam parang di tangannya. Pak Darmawan berdiri di dekat pintu. Dari balik dinding kayu, bayangan melintas. Lebih rendah dari sebelumnya, lebih jelas. Tirai jendela bergetar, meski angin tak terasa masuk. Dengungan berubah menjadi suara seperti tawa tertahan. Dan ia muncul. Kepala perempuan itu melayang tepat di depan jendela. Rambutnya menjuntai liar. Organ di bawahnya bergerak pelan, berkilat dalam cahaya lampu minyak. Makhluk itu tidak lagi bersembunyi. Ia mendekat, hampir menyentuh kaca. Kiwibawa berdiri cepat. Ia memercikkan air doa ke arah jendela dan menaburkan garam dengan gerakan tegas. Air itu mengenai wajah pucat makhluk tersebut.
Jeritan melengking memecah malam, suara yang tak sepenuhnya manusia, tak sepenuhnya hewan. Makhluk itu mundur beberapa meter, berputar liar di udara. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti. Perlahan, wajahnya berputar melewati Ratih, melewati Ki Wibawa, melewati para warga yang gemetar, dan berhenti pada Arga. Tatapan itu tajam, mengenali. Arga merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Ki Wibawa mengikuti arah pandangan makhluk itu, lalu menoleh pada Arga dengan ekspresi yang berubah serius. Makhluk itu menjerit sekali lagi sebelum melesat ke arah hutan dan menghilang dalam gelap. Hening. Hanya suara nafas berat memenuhi ruangan. Ki Wibawa berbicara pelan, namun tegas. Bukan Ratih yang diincar. Ia menatap Arga lurus-lurus. Dia datang karena sesuatu yang kau lakukan. Arga menelan ludah. Kini ia mengerti. Ia bukan sekadar saksi. Ia telah dipilih. Ki Wibawa tidak menunggu lebih lama. Dia sudah terikat pada jejaknya, katanya pelan. Sekarang kita yang tarik dia keluar. Menjelang tengah malam, warga berkumpul di lapangan kecil dekat kebun karet, tanah terbuka yang berbatasan langsung dengan bayangan hutan. Langit gelap tanpa bulan, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ki Wibawa membuat lingkaran besar dari garam kasar. Di beberapa titik, ia menancapkan bambu kecil yang dibalut kain putih. Mantra dilafalkan lirih, menyatu dengan desir angin. Arga berdiri di tengah lingkaran itu. Tangannya menggenggam kamera, dingin oleh keringat sendiri. Jangan keluar apapun yang terjadi, pesan Ki Wibawa. Dengungan itu datang lebih cepat dari dugaan. Tidak lagi jauh, tidak lagi samar. Udara di atas lapangan bergetar, rambut Arga berdiri. Dari arah kebun karet, bayangan gelap meluncur rendah, cepat, lalu melambat saat mendekati lingkaran garam. Ia muncul dengan jelas. Kuyang itu melayang beberapa meter dari Arga. Rambutnya berputar liar, organ yang menggantung di bawahnya bergerak seperti makhluk hidup sendiri. Matanya menyala redup dalam gelap. Ia berhenti tepat di luar lingkaran, seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Makhluk itu berputar perlahan mengelilingi lingkaran, mencari celah. Setiap kali mendekat, terdengar desis, seperti sesuatu terbakar tipis saat menyentuh batas garam. Sekarang, bisik Ki Wibawa dari luar lingkaran. Arga mengangkat kameranya. Untuk sesaat, waktu terasa membeku. Ia bisa melihat wajah itu lebih dekat dari sebelumnya. Lebih marah, lebih haus. Ia menekan tombolnya. Klik. Kilatan cahaya memecah malam, menyambar wajah pucat itu. Jeritan yang keluar kali ini jauh lebih keras, membelah udara, membuat beberapa warga menutup telinga. Tubuh melayang itu berputar tak terkendali, seperti terbakar oleh cahaya yang tak kasat mata. Angin mendadak berputar kencang, debu dan daun terangkat dari tanah. Namun, makhluk itu tidak lenyap. Ia mundur beberapa meter, melayang tinggi, lalu menatap Arga dengan kebencian yang tak disamarkan lagi. Ki Wibawa mendekat. Suaranya tetap tenang, meski nafasnya berat. Belum selesai, katanya pelan. Arga menurunkan kameranya perlahan, jantungnya berdegup liar. Apa maksudnya? Tanyanya lirih. Ki Wibawa menatap ke arah hutan gelap yang membentang seperti jurang tanpa dasar. Kita tidak bisa hanya mengusirnya, ucapnya. Ia menunjuk ke dalam rimba yang sunyi. Kita harus ke asalnya. Pagi itu, hutan terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada desir serangga. Hanya langkah kaki mereka yang mematahkan ranting kering. Arga berjalan di belakang Ki Wibawa, sementara Bram membawa parang dan Fajar memikul cangkul. Cahaya matahari sulit menembus kanopi lebat, membuat udara di bawahnya lembab dan berat. Kita tidak mencari dia, ucap Ki Wibawa pelan, tanpa menoleh. Kita mencari asalnya. Semakin masuk ke dalam, bau tanah basah berubah menjadi aroma anyir yang samar. Ki Wibawa berhenti di bawah sebuah pohon besar yang akarnya menjulur seperti cakar raksasa mencengkeram tanah. Di situ, tanahnya tampak lebih gelap, seperti pernah digali lalu ditutup kembali. Fajar mulai mencangkul. 1 kali, 2 kali. Tanahnya lebih lunak dari sekitarnya.
Tak lama cangkul itu membentur sesuatu yang keras. Bram dan Arga membantu menggali dengan tangan. Tanah disingkirkan perlahan hingga sebuah bentuk bulat pucat terlihat. Tengkorak manusia. Sunyi mendadak terasa pekat. Arga menahan nafas saat mereka membersihkannya dari sisa tanah. Di permukaan tulangnya terdapat goresan-goresan aneh. Simbol melingkar dengan garis tajam yang berpotongan di tengah. Ini pengikat, gumam Kiwibawa pelan. Seseorang pernah menahannya di sini. Belum sempat mereka berkata apa-apa, udara di atas mereka bergetar. Dengungan itu kembali. Lebih keras, lebih dekat. Arga mendongak. Kuyang melayang tepat di atas kepala mereka. Dalam cahaya siang yang redup, wujudnya terlihat paling jelas dan paling mengerikan. Wajahnya tak lagi pucat kosong, kini penuh amarah. Rambutnya bergerak liar seperti ditiup badai yang tak terlihat. Organ yang menggantung di bawahnya berkilat basah. Ia berputar rendah seolah menjaga sesuatu. "Jangan berhenti!" teriak Kiwibawa. Ia mulai membaca doa keras-keras, suaranya menggema di antara batang-batang pohon. Setiap lantunan terdengar seperti menghantam udara. Kuyang menjerit, suaranya memekakkan, membuat Fajar terjatuh dan menutup telinga. Arga memegang tengkorak itu, tangannya gemetar hebat. Untuk sesaat, ia merasa seolah tengkorak itu berdenyut pelan di tangannya. "Bungkus!" perintah Kiwibawa. Bram segera menyerahkan kain putih. Dengan cepat mereka membungkus tengkorak itu rapat-rapat. Begitu kain menutup seluruh permukaannya, jeritan Kuyang berubah menjadi lebih tinggi, lebih putus asa. Makhluk itu berputar semakin cepat di atas mereka. Lalu perlahan, wujudnya mulai kabur. Tepi wajahnya memudar seperti asap tertiup angin. Rambutnya kehilangan bentuk, dengungan berubah menjadi gema jauh. Jeritan lahirnya menggema panjang, lalu terputus. Hening. Hanya nafas mereka yang terdengar berat di bawah pohon besar itu. Namun Kiwibawa tidak terlihat lega. Ia menatap kain putih di tangan Arga. "Ini belum akhir," katanya pelan. "Kita baru memutus ikatannya." Dan hutan di sekitar mereka tetap terasa terlalu sunyi. Sore itu, tengkorak yang telah dibungkus kain putih dimakamkan kembali secara layak di tanah kosong dekat desa. Tidak jauh dari kebun karet, namun cukup dekat dengan pemukiman agar tak lagi tersembunyi dalam gelap hutan. Kiwibawa memimpin prosesi sederhana. Tidak ada nama, tidak ada penanda siapa ia semasa hidup. Hanya doa yang dilantunkan pelan. Disaksikan Arga, Bram, Fajar, dan beberapa warga. "Setiap yang terikat harus dilepaskan," ucap Kiwibawa sebelum tanah terakhir ditimbun. Langit malam turun perlahan. Menjelang tengah malam, angin bertiup lembut melewati kuburan baru itu. Arga berdiri beberapa meter dari pusara bersama Kiwibawa. Tidak ada lingkaran garam malam ini. Tidak ada jebakan. Hanya doa. Udara tiba-tiba terasa dingin, namun tidak mencekam seperti sebelumnya. Di dekat pusara, bayangan tipis mulai terbentuk. Perlahan, bukan lagi kepala terbang, bukan lagi wujud mengerikan dengan organ menggantung. Seorang perempuan berdiri di sana, utuh. Rambut panjangnya jatuh rapi di bahu. Wajahnya pucat, namun tidak lagi dipenuhi amarah. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap tanah tempat tulangnya beristirahat. Lalu terdengar suara tangis pelan. Bukan jeritan, bukan dengungan. Tangis yang lirih dan penuh kelelahan. Arga merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena kesedihan yang entah dari mana datangnya. Kiwibawa membaca doa lebih keras, suaranya stabil dan dalam. Bram dan warga lain mengikuti. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Untuk sesaat, tatapannya bertemu dengan Arga. Tidak ada kebencian lagi, hanya sesuatu yang menyerupai terima kasih atau mungkin perpisahan. Tubuhnya mulai memudar dari ujung kaki, seperti kabut yang tersentuh cahaya pagi. Tangis itu perlahan hilang. Wajahnya menjadi semakin samar, hingga akhirnya tak ada lagi siapapun di dekat pusara itu. Tanpa jeritan, tanpa dengungan, hanya sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak Arga datang ke desa, malam terasa benar-benar tenang. Pagi itu, desa terasa berbeda.
Bukan karena ada sesuatu yang muncul, melainkan karena tidak ada lagi yang mengganggu. Burung kembali berkicau di pucuk pohon karet. Anak-anak berlari di jalan tanah seperti hari-hari biasa. Warga membuka warung tanpa wajak cemas. Tidak ada kabar ternak mati. Tidak ada bisik-bisik tentang dengungan malam. Udara terasa ringan. Pak Darmawan sempat menepuk bahu Arga sebelum ia pergi. Kadang yang paling berbahaya bukan makhluknya, katanya pelan, tapi rasa sombong kita pada yang tak kita pahami. Arga hanya mengangguk. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke Jakarta. Suara klakson, gedung tinggi, dan cahaya lampu kota terasa asing setelah malam-malam sunyi di desa. Di kamar apartemennya, ia membuka kamera untuk terakhir kali. Foto itu masih ada. Wajah pucat dengan mata lebar, senyum kipis yang pernah membuat darahnya terasa membeku. Bukti paling jelas bahwa apa yang ia alami bukan mimpi. Jarinya diam beberapa detik di atas tombol hapus. Lalu ia menekannya. Bukan karena takut, bukan karena ingin melupakan, tapi karena ia mengerti tidak semua hal diciptakan untuk dibuktikan. Tidak semua kebenaran perlu dipamerkan pada dunia yang hanya percaya pada apa yang bisa dijelaskan. Beberapa pengalaman cukup untuk diingat, bukan dipertontonkan. Sejak perjalanan itu, Arga tak lagi menertawakan hitos. Ia tak lagi cepat menyebut sesuatu sebagai tahayul hanya karena belum pernah melihatnya. Karena ia pernah melihatnya sendiri. Dan ia tahu, di balik hutan yang tampak sunyi, di balik desa yang terlihat damai, selalu ada sesuatu yang memilih untuk tetap tersembunyi. Sesuatu yang tidak ingin dicari, tidak ingin ditantang, dan yang paling penting, tidak ingin dilihat terlalu lama.